Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam dengan NIM 06231013 dari Prodi Teknik Material dan Metalurgi. Di sini saya sudah bersama Pak Alfa selaku dosen dari Teknik Material dan Metalurgi untuk melakukan wawancara. Di sini ada 8 pertanyaan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu menurut pendapat Anda, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengamalan nilai Pancasila? Nilai demokrasi dengan Pancasila masih dengan ya, di Pancasila kan kita mengenal sila keempat ya, itu yang berbicara tentang pemerintahan yang diwakili oleh permusyawaratan dan kewakilan ya. Tetapi saya lihat ya, di satu sisi yang lebih dahulu dikenal oleh bangsa kita adalah konsep musyawarah. Bagaimana orang-orang tumbuh mencari solusi yang terbaik yang memuaskan semua orang. Ya, sedangkan demokrasi seringkali ya, memang musyawarah adalah salah satu bentuk demokrasi di mana semua rakyat turun tangan. Tetapi demokrasi yang paling umum kita temui sekarang itu voting. Ya, memilih satu keputusan pendapat terbanyak. Berarti ada kemungkinan yang pendapatnya tidak terwakili, ada kemungkinan ya tidak terwakili nanti di kebijakan akhir. Memang dulu di SMA, di SMP kita diingatkan bahwa kita semua harus menghormati setiap keputusan yang diambil baik dalam musyawarah maupun dalam rapat. Ya, itu salah satu butir-butir pengamalan dari Pancasila. Ya. Tapi yang saya lihat juga akhirnya orang mengetahui, oh, kalau saya ingin argumen saya yang terpilih dalam satu rapat, saya harus meyakinkan orang-orang untuk bergabung dengan pendapat saya, meskipun bukan karena pendapat itu sendiri. Akhirnya muncul politik uang, akhirnya muncul lobby-lobby ya. Masalah lobby dengan uang tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga. Lalu mereka sebutnya lobby. Kalau di kita sudah tegas menyebut itu sebagai salah satu bentuk korupsi ya. Penyuapan kan. Sayangnya ya, itu yang sering terjadi di negeri kita ya. Contohnya ya, saat pemilihan apapun, siapa calon dalam satu pemilihan, saya yakin di setiap pemilihan di Indonesia setidaknya ada satu calon yang akhirnya bikin acara, bagi-bagi kaos, bagi-bagi duit ya. Mungkin duit sekarang dihindari karena nanti diendus KPK, akhirnya lebaran. Itu bentuk mengalihkan perhatian kita dari pendapat yang dia bawa menuju hal yang lain, tapi kita tetap setuju dengan dia. Itu yang mencemari semangat demokrasi dan sudah sebenarnya secara demokrasinya nggak terlalu lurus, tapi itu sudah jelas mencemari semangat Pancasila. Akhirnya yang mewakili kita ya bukan murni karena hasil musyawarah, bukan murni perwakilan kita hanya dipuaskan sesaat dengan duit yang kita terima, ya udah kita pilih. Akhirnya kebijakan dia merugikan kita tidak bisa berbuat banyak karena kita yang memilih dia. Bisa lah kita meminta pertanggungjawaban, tapi bagaimana caranya? Itu juga yang saya belum lihat dari peraturannya, bagaimana rakyat bisa menarik kembali perwakilannya kalau dia dianggap tidak bisa memenuhi harapan rakyat ini. Jadi itu pandangan saya, intinya sudah mengarah ke hal yang baik. Penerapan demokrasi setidaknya jauh lebih baik dari periode lalu, terutama di periode Orde Lama maupun Orde Baru. Tapi ya di satu sisi
masih banyak hal yang harus Jadi selanjutnya pertanyaan kedua yaitu menurut pendapat Anda bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? kebebasan berpendapat sudah baik ya, secara internasional kita diakui lebih baik lah daripada beberapa negara lain seperti Rusia katakanlah atau Tiongkok ya. Kita sudah tahu media di sana ketat, harus setuju dengan harus akur dengan opini pemerintah. Masalahnya kebebasan berpendapat di Indonesia satu mulai dibatasi. Kita tahu mulai ada beberapa undang-undang usulan undang-undang untuk membatasi opini bebas. Baru-baru ini kan ramai ya draft undang-undang pers yang diajukan sama Dewan Pers yang mengekang kebebasan dari sisi konten kreator di media sosial. Ya, bahkan sampai Google pun turun tangan berbicara di situ. Ya, untuk meyakinkan bahwa ini ide yang buruk. Ya. Di sisi lain saya mengerti kenapa Dewan Pers punya usulan demikian. Ya, di satu sisi mungkin karena kepercayaan rakyat terhadap pers tradisional turun. Ya. Tapi di sisi lain banyak konten kreator, banyak sekarang karena mereka bebas mengeluarkan pendapat, mereka mengeluarkan pendapat itu dengan tidak bertanggung jawab. Akhirnya muncullah banyak fenomena hoax, muncullah banyak fenomena berita palsu. Yang ironisnya malah diyakini banyak orang. Menyebar lewat WhatsApp, menyebar lewat media sosial lain. Akhirnya dipercaya banyak orang yang tentu kurang awam caranya memastikan kebenaran dari satu informasi. Nah, kita di situ harusnya bisa bermain sebagai baik mahasiswa maupun akademisi, karena kita yang dibekali caranya untuk menggali informasi itu benar valid atau tidak. Ya. Dan tugas kita mengingatkan keluarga-keluarga kita di rumah, kerabat-kerabat kita, ya, untuk cek kebenaran informasi dulu sebelum diyakini dan sebelum disebarkan. Yakin dulu benar baru disebarkan. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu menurut pendapat Anda bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Saya lihat kecenderungan partai politik di Indonesia sebagian besar adalah mereka menyalurkan aspirasi pendiri mereka sendiri. Tinggal menemukan rakyat Indonesia yang cocok dengan ideologi mereka. Banyak pemilih Indonesia yang saya lihat juga memilih satu partai karena tradisi di daerah itu, atau aku warga dari organisasi ini yang dekat dengan partai ini, jadi mau nggak mau harus memilih partai ini. Tapi saya lihat mungkin tren itu akan berubah, ya, dan pendapat saya akan berubah. Karena seharusnya kita sebagai pemilih melihat dari latar, kita harus memastikan aspirasi kita yang terwakili, bukan kehendak pemimpin partai, bukan kehendak partai-partai sendiri yang terwakili, sedangkan kita tidak. Ya. Itu yang saya harapkan, dan mulai muncul sih dalam beberapa tahun ini. Salah satunya karena pengaruh sosial media. Banyak orang yang sekarang bisa membedah sejarah partai-partai atau masing-masing partai. Baru saya lihat di media sosial ada posting dari satu lembaga, mereka mengaku non partisan, tidak terkait partai apapun. Semoga saja itu benar. Mereka menggali sejarah masing-masing partai, terutama dari sisi mereka pernah korupsi atau tidak. Setidaknya itu membantu rakyat menganalisis ini bisa mewakili aspirasi tidak, terutama mewujudkan kemakmuran. Kalau korupsi, berarti yang kemakmuran terwujud kemakmuran mereka sendiri kan? Kemakmuran saya pemilih tidak dong, ya enggak? Kecuali saya pemilih bagian itu kadang-kadang mungkin orang dekat dari yang saya pilih,
saya akan mendapat kemakmuran. Tapi kalau saya orang biasa tidak punya koneksi apa-apa, nggak akan dapat kemakmuran kalau korupsi itu terjadi. Jadi itu sejauh ini kalau yang saya lihat ya, masih banyak kasus di mana partai lebih mewakili golongan mereka sendiri, golongan yang tergabung di partai itu daripada golongan rakyat. Mereka bukan jadi corong, mereka jadi sumber aspirasi. Seringkali kita mengambil aspirasi rakyat. Pertanyaan yang keempat yaitu, menurut pendapat Anda, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesar saat ini. Tantangan terbesar demokrasi Indonesia banyak. Satu, politik identitas. Ya, politik identitas. Jadi, yaitu mereka tidak memilih berdasarkan aspirasi, tapi mereka memilih berdasarkan, oh aku dicocok dengan orang ini, meskipun belum tentu dia mewakili aspirasi saya. Meskipun dia mungkin merugikan orang lain di Indonesia ini. Tapi politik identitas salah satu bentuk demokrasi. Sisi gelap demokrasi. Kedua, informasi palsu atau hoax. Kita kan mau memilih, mau mengutarakan pilihan kita, harus kita tahu informasi di belakang. Karena informasi yang kita terima salah atau palsu, ya kebijakan yang kita ambil pasti salah. Akan sangat sulit input kita salah, tapi output kita benar, ya kan? Ya, selain itu politik identitas, lalu informasi yang tidak benar mulai tumbuh. Ya, setidaknya di 2 pemilu terakhir, gerakan-gerakan untuk saya tidak memilih sama sekali. Mereka bilang gerakan golput. Ini yang paling jelek. Kenapa? Kalau tidak ada partisipasi, terus siapa yang dipilih? Kalau tidak ada yang dipilih, maka ya tinggal orang yang punya backing terbanyak yang menang. Bukan karena murni aspirasi lagi. Justru golput bisa memperparah keadaan yang sudah ada. Karena dengan orang yang punya opini di luar golongan-golongan yang sudah terikat ini dia tidak memilih, otomatis kan tinggal berebut siapa yang sudah punya pengikut yang lebih banyak. Akhirnya opini di luar kelompok-kelompok ini semakin tidak diwakili. Kalaupun mereka protes, bisa saja yang terpilih nanti bertanya, kamu memilih apa tidak kemarin? Kalau tidak memilih, tidak usah ikut campur. Tapi kalau memang kita peduli dengan keadaan kita sendiri, setidaknya kita sudah punya ikhtiar, niatan baik untuk memilih. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu, menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Ya, meskipun ada golput tadi, saya mensyukuri ya rakyat kita masih lebih banyak memilih. Itu untuk yang konteks nasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromiano Valrianto, NIM 06231007 dari Prodi Teknik Material dan Metalurgi. Di sebelah saya ada Mbak siapa? Nama saya Farisa Gita Nabila Ramadhani, NIM 06231033 dari Prodi Teknik Material dan Metalurgi. Nah, Mbak, saya mau tanya-tanya sedikit nih tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Menurut Mbak, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila? Menurut saya sudah sesuai banget ya dengan nilai Pancasila yang keempat. Nah, lanjut. Menurut Mbak, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Menurut saya sendiri, kebebasan berpendapat itu sebenarnya hak yang dilindungi. Dan itu tuh udah diatur oleh hukum. Juga regulasi yang ada di Indonesia ini. Pastinya untuk menjaga keseimbangan antara individu dan kepentingan umum. Nah,
menurut Mbak, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi bagi masyarakat? Nah, menurut saya sendiri justru adanya partai politik itu sebagai salah satu penyalur aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Menurut pendapat Mbak, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Jadi kalau menurut saya sebenarnya tantangannya itu ada di dalam masyarakat Indonesia sendiri, kayak perbedaan pendapat, terus perpecahan di antara satu sama lain, terus juga korupsi salah satunya. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Mbak, seberapa besar sih tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Menurut saya sendiri, tingkat partisipasi dari masyarakat itu sendiri tuh udah cukup bagus banget di Indonesia. Jadi, menurut pendapat Mbak, seberapa besar sih tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Menurut saya sudah sangat cukup besar. Oh, jadi gitu ya Mbak. Nah, selanjutnya, menurut pendapat Mbak, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Nah, menurut saya sendiri, saya masih kurang percaya karena tadi balik lagi ke poin nomor 4. Kan adanya tantangan-tantangan itu yang kayak korupsi, terus juga ada kayak perpecahan antara satu sama lain, itu masih kayak harus perlu dibenahi lagi biar kita lebih bisa percaya ke lembaga-lembaga ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, menurut pendapat Mbak, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Nah, menurut saya sendiri, kita sebagai generasi muda yang punya wawasan yang lebih luas lagi, lebih bisa berpikir lebih jauh lagi, itu harusnya bisa membawa perubahan baik dari generasi yang sebelumnya. Jadi sebisa mungkin kita coba membangun sistem demokrasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Jadi gitu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurhoirunisa dari Prodi Teknik Material Metalurgi NIM 06231010. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Kalimantan. Di sini kami ada sebuah proyek dan kami akan mewawancarai Bapak RT di sini. Bapak bisa diperkenalkan diri dulu? Ya, nama saya Alan. Kebetulan saya sebagai Ketua RT 61. Oke, kita langsung ke sesi wawancara aja langsung ya. Yang pertama itu saya pengen tahu nih, menurut pendapat Bapak, bagaimana sih sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai Pancasila? Gitu. Kalau dikatakan sesuai sih, jalurnya sudah menuju ke sesuai, tapi belum sesuai apa yang kita inginkan seperti itu. Karena dari sistem demokrasi kita kan demokrasi Pancasila yang seharusnya kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Sedangkan yang sekarang ini betul memang itu pilihan rakyat, tapi nggak semua orang bisa ke sana. Ya, contohnya sih ya yang berkuasa aja yang bisa mencalonkan dirinya untuk dipilih gitu. Masih ya, ibaratnya masih separuh jalan lah kita untuk menuju demokrasi Pancasila yang seutuhnya. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, menurut Bapak sendiri bagaimana sih kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Ya kalau menurut saya sih kita menganut sistem kebebasan berpendapat bebas tapi terbatas. Ya, maksudnya bebas dan terbatas, kita berpendapat boleh tapi mengikuti norma dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Maksudnya kita juga bukan zamannya lagi nih kita memberikan pendapat seperti teriak di jalan. Nah sekarang kan sudah ada wadahnya untuk kita memberikan pendapat kita seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, gimana sih partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia yang sekarang ini? Apa udah berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat? Apa belum? Ya enggak. Belum ya? Belum lah. Ya masalahnya mereka pasti mementingkan kepentingan pribadinya dulu, golongannya mereka,
pribadi, golongan, sama partainya. Ya masyarakatnya nomor sekian lah. Ya seperti itu. Oke, terus menurut Bapak sendiri tantangan terbesar dari sistem demokrasi saat ini itu apa, Pak? Ya tantangannya mengembalikan kekuasaan seutuhnya ke masyarakat. Nah itu aja tantangannya. Kan sekarang cuma katanya sih, kalau sekarang itu kan ibaratnya katanya aja nih, oh, kekuasaan di tangan rakyat, kekuasaan di tangan rakyat, tapi rakyat yang mana nih yang bisa nyampe ke sana suaranya. Nah itu pasti orang-orang itu aja kan yang mau melintir-melintir ibaratnya, apalagi masyarakat sekarang kalau bersuara itu kebanyakan kan pasti dikekang nih, kamu kena undang-undang ITE, undang-undang apa, banyaklah peraturan-peraturan yang ibaratnya mengekang suara rakyat. Terus menurut Bapak lagi, berapa besar sih tingkat partisipasi dari masyarakat kita ini dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan sampai saat ini? Ya kalau sekarang sih kan saya tahunya kan khususnya Balikpapan. Iya. Balikpapan itu kemarin itu cuma 60, berapa persen untuk pemilihan wali kotanya. Cuma 60 berapa persen aja itu yang ibaratnya ikut memilih, karena masyarakat itu kemungkinan besar sudah kepercayaannya itu kurang sudah, Mbak, ibaratnya sama pemilu, sama orang-orang yang di atas lah ibaratnya seperti itu. Kalau kemarin sih sekitar 63%-an untuk Balikpapan itu untuk pemilu wali kota kemarin. Jadi Itu sekitar 63%. jadi kalau dari Bapak lihat sendiri dari tahun sebelumnya dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang itu ada peningkatan nggak atau penurunan? Kalau untuk sekarang karena ini kita juga punya problem, Mbak, untuk penempatan DPT kan. Untuk penempatan DPT ini sekarang diacak, bukan di RT-nya dia tempat tinggal, ada dia terdaftar di RT tempat lain. Nah itu kayaknya sih kemungkinan besar bisa menurunkan partisipasi tingkat pemilu. Ya kita lihat aja sih nanti 2024. Habis itu gimana pendapat Bapak juga yang berapa besar tingkat partisipasi yang khusus generasi muda seperti kami-kami ini dalam proses demokrasi pemilu? Menurut Bapak bagaimana? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya sih kita ini sebagai kaum yang sudah lewat lah ibaratnya itu sih, sebenarnya menaruh harapan yang besar kepada kaum milenial untuk ya dapat merubah lah sistem-sistem yang ada, yang ibaratnya sistem-sistem yang dapat merugikan masyarakat seperti itu. Cuma ya ini lagi, kebanyakan kaum milenial nggak peduli soal itu. Nah gitu, karena kita ingin masuk ke dalam sebuah sistem itu terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, kita malah terjerumus di dalam sistem tersebut. Yang kedua, kita dapat merubah, tapi persentasenya lebih besar terjerumus mengikuti sistem daripada dapat merubah sistem tersebut. Terus Pak, menurut Bapak sendiri untuk besar tingkat kepercayaan Bapak sendiri kepada wakil rakyat nih dan lembaga negara di sistem Indonesia ini gimana, Pak? Ya itu, Mbak, kalau kepercayaannya itu masyarakat ini sepertinya sudah cuek lah, ibaratnya kamu aku terserah, seperti itu. Ya sudah ibaratnya di bawah 50% lah sistem kepercayaannya, karena mereka juga yang kita harapkan nih membuat peraturan atau membuat hukum itu seharusnya berpihak kepada masyarakat kecil. Ini sedangkan ya masyarakat kecil ini malah ditindas. Kalau yang sekarang terjadi ya contohnya aja kan, aslinya kan di dalam perundang-undangan itu negara itu wajib nih memelihara fakir miskin, apa semua itu, kesehatan, pendidikan itu seharusnya digratiskan. Nah, sekarang apa sih yang gratis? Yang itu ya kan pasti sini ya sekolahnya gratis, bukunya bayar, Ya, betul. seragamnya bayar, apanya bayar, nanti mau praktek ini bayar, praktek itu bayar. Sebenarnya kalau di sistem perundang-undangan yang benar itu masyarakat miskin, air,
kesehatan, pangan itu semuanya seharusnya gratis seperti itu. Cuma yang untuk menuju ke sana ya kembali lagi kami ya berharap kepada kaum muda ini lah yang dapat mengubah sistem tersebut. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, menurut Bapak sendiri gimana sih peran partisipasi generasi muda kami ini dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harusnya tuh sesuai dengan nilai Pancasila? Ya itu, ya kembali lagi kaum muda ini memiliki power apa enggak? Memiliki power sama dapat enggak sih dia menahan dirinya untuk tidak terjerumus di dalam sebuah sistem ini. Ya kita gak usah jauh-jauh, kita ngambil dari kampus sendiri. Kampus ibaratnya nih punya sistem nih yang ibaratnya ini merugikan mahasiswa nih. Kita masuk ke pengurusan ibaratnya, kalau di kampus lain ada BEM, kalau di ITK nggak ada BEM ya. Misalnya ada BEM, tapi cuma kita yang mau merubah, yang lain nggak mau, kan nggak bisa. Pasti kan sistem demokrasi kita kan suara terbanyak. Nah itu bagaimana ibaratnya orang-orang yang mau merubah itu ikut masuk ke dalam, bukan cuma satu, oh saya mau merubah, tapi teman-teman, oh ya bagus nih, kami juga mau merubah itu, tapi nggak berani fight, nggak punya power untuk masuk ke sana gitu. Seharusnya kan kalau kita sama-sama ingin merubah, ayo kita kuasain ini dulu, sistem ini kita kuasain baru kita bisa rubah seperti itu. Tapi kalau kita nggak menguasain sistem ini, berarti kita cuma sendiri. Yang di situ ada 5, misalnya 5 orang nih, yang di BEM tuanya 5, kita masuk 1, tetap nggak bisa kalau yang 4 ini nggak mau. Pasti yang 1 ikut terjerumus lah, ya ngikut aja sekalian, daripada saya ribet kan gitu. Ya seperti itu sih. Tapi Bapak pernah nggak kayak melihat misalkan warga yang generasi muda di sekitar sini, mereka tuh ada partisipasinya gitu dalam pemilu, mungkin dengan cara mereka ingin menjadi staf koordinator untuk menyelenggarakan pemilihan umum gitu mungkin, atau apa segala macam itu, ada nggak di sekitar sini? Ya kalau untuk mereka ibaratnya sih, untuk mereka nih masuk ke sistem pemilu, ya kita bicara tentang sistem pemilu, ya pasti yang sekarang ini ada pasti honor. Nah kalau sudah bicara dengan honor ini kan repot. Nah gitu ya, sekarang siapa sih yang nggak mau uang? Iya benar. Gitu kan, pasti honor. Nah kalau sudah honor ini, apa kata di atas kan pasti ngikut. Karena kita mengharap honor, apa yang kata di atas ini kita nggak ikut kan dikeluarkan. Nah seperti itu ya. Kalau untuk partisipasi mereka mau, cuma ya pasti dengan iming-iming honor begitu. Kalau nggak ada honor ya mungkin ada yang mau, cuma ya persentasenya dikit sekali. Berarti memang harus ada embel-embel untuk Ya, melakukannya. ya itu pasti ada punya kepentingan pribadi kan. Semua kembalinya ke kepentingan pribadi. Terima kasih Pak, itu tadi 8 pertanyaan yang sudah kami utarakan. Terima kasih juga jawabannya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk kami di sini. Oke, itu tadi sesi wawancara kita. Semoga bisa bermanfaat dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.